Mari langsung saja kita panggilkan moderator kita yang akan menemani pembicara. Please welcome Bapak Sebastian dari AMA Lampung. Baik, terima kasih Bapak Imam. Sebelumnya apa kabar Bapak Halim? Baik semuanya Pak Sebastian. Siap, terima kasih. Kabar baik ya Pak ya. Ini energinya sangat luar biasa nih pada kesempatan kali ini nih. Dari judulnya saja ini sudah kepemimpinan tangkas Eagle Leadership from zero to hero. Berarti dari nol ini ya Pak ya. Baik, Pak Lim, perkenalkan saya Sebastian dari AMA Lampung. Kebetulan pada kesempatan kali ini saya menjadi moderator di sini. Mungkin nanti untuk sekitar 1,5 jam atau 2 jam ya Pak ya. Nanti ke depan nanti ini kita bakal sering interaksi ini Pak. Ya, silakan. Siap. Mungkin saya nggak mau kalah seperti ini deh kayaknya. Kayak Pak Imam nih. Mungkin saya ada pantun juga nih sedikit. Tapi mungkin pantunnya ini sering didengar ini. Ikan sepat, ikan gabus ini Pak. Mungkin makin cepat makin bagus ini. Ini kawan-kawan dari TDM ya, Honda ya, baik mobil atau motor, ini salam kenal ini semuanya. Mohon maaf ini tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Baik, silakan Bapak, waktu dan tempat saya persilahkan. Oke, pertama-tama saya ucapkan terima kasih ke Pak Imam Uwais, pada Bapak Sebastian yang nanti akan memandu saya. Jadi beberapa minggu yang lalu saya ada dihubungin Pak Antoni. Beliau mungkin pengurus AMA di Surabaya ya, tapi sepengetahuan saya beliau adalah bekerja di bank ya. Jadi waktu itu dia ada bicara dengan saya, dia minta minta waktu saya untuk menyampaikan sharing apa yang pernah menjadi motivasi saya dalam kehidupan untuk berkarya atau berkarir gitu ya. Jadi habis itu saya diperkenalkan satu ibu di Kendari, akhirnya dapatlah kontaknya Pak Alex ya. Jadi terima kasih Pak Alex sudah memberikan waktu saya untuk dapat sharing ya. Jadi forum ini bukan kapasitas saya untuk mengajar atau apa. Saya bukan seorang profesional trainer atau apa. Saya hanya seorang karyawan yang bekerja dulunya di BII selama 17 tahun. Tahun 2007 saya melakukan pensiun dini dan saya bergabung di Bank Sinarmas sampai sekarang. Kira-kira kalau saya hitung di Sinarmas Group, saya sudah plus minus 31 tahun gitu. Jadi saya punya waktu join di Sinarmas Group adalah 31 tahun. Kira-kira itu Pak. Value apa? Jadi dari teksnya, title-nya ini yang sebenarnya yang buat adalah Pak Alex gitu. Jadi saya ikut aja Pak Alex ya. Jadi saya kemarin saya minta tim saya untuk bikin beberapa slide lah ya, untuk bisa saya jadikan panduan untuk menyampaikan pesan atau apalah yang bisa kita tarik value apa yang ada di pesan-pesan tersebut ya. Jadi mungkin slide pertama Pak Sebastian ya. Baik Pak, silakan. Ya ini slide. Inilah. Ini saya banyak diinspirasi oleh beliau ya. Beliau adalah pendiri Sinarmas Group ya. Pak Eka Cipta Wijaya, yang mana secara pendidikan formal dia hanya
selesai di tingkat SD ya waktu itu. Dan beliau mulai berdagang biskuit di usia 17 tahun dan beberapa kali mengalami kegagalan ya karena tingginya pajak. Nah, tahun 50 beliau memulai bisnis kopra ya. Ini saya ambil dari Presiden Office yang ada di Sinarmas Group ya. Tahun 1969 dia memberikan pengelolaan minyak kelapa yaitu di Bitung, namanya Bimoli ya. CV Bitung Manado Oil Limited ya, itu yang disingkat dari Bimoli. Tahun 1976 beliau memerintahkan, yang setahu saya dari saya berinteraksi dengan beberapa putra-putra beliau, tahun 1976 beliau beserta keluarga anak paling sulung ya mendirikan Ciwi Kimia di Mojokerto ya. Ini salah satu perjalanan karir bisnis beliau, Pak Eka Cipta Wijaya. Next, Pak. Baik. Nah, 1980 sampai 1981 dia memulai bisnis kelapa sawit. Kalau saya dengar dari putra-putri beliau, volume kopra tidak sebanyak volume kelapa sawit gitu. Jadi shifting bisnisnya mulai berubah dari minyak kelapa menjadi minyak kelapa sawit. Ya, tahun 82 atau 83 beliau mulai mengakuisisi Bank Internasional Indonesia. Puncaknya tahun 2006 beliau menjadi konglomerat terkaya nomor 2 lah di versi majalah Forbes. Kira-kira itu, Pak. Ini saya jadi inspirasi saya juga dalam berkarya bersama Sinarmas Group, Pak. Sinarmas Group. Ya. Nah, ini adalah pepatah yang sering dikemukakan oleh beliau, ya. Jadi kalau ya kira-kira inilah, kalau kamu mengalami kegagalan 7 kali, kamu harus melakukan untuk bisa bangkit 8 kali. Jadi jangan pernah menyerah. Ya kira-kira inilah, Pak. Ini mungkin saya kutip dari apa yang beliau sering kemukakan ke kita. Jadi tahun 91 saya berinteraksi dengan beliau ya, waktu saya dinas di Bali. Beberapa kali Pak Eka datang ke kantor-kantor cabang kami memberikan pengarahan kepada kami ya. Jadi dia sangat dekat sekali dengan kita. Jadi value itu yang harus kita punyai, Pak. Ya, jadi bagaimanapun kita seorang leader ya, value kedekatan dengan istilahnya semua tatanan di tatanan manajemen ya. Jadi gini, Pak. Ibaratnya gini, nanti malam saya itu harus berangkat misalnya ke Eropa dengan KLM. Ya, ini contoh. Baik, for example. Ya, sebagai contoh. Nanti malam saya mau ke Eropa dengan KLM atau dengan Qatar atau dengan ke Eropa. Pagi hari saya itu bisa naik sepeda, diminta tolong oleh mertua saya pergi ke satu gang kecil untuk bikin lubangnya kancing, Pak. Jadi manusia itu harus dimensinya besar. Ya, dalam arti kata pergaulan kita, strata pergaulan kita, dimensi atas bawahnya itu harus besar, Pak. Jadi jangan terlalu kecil. Saya mau kumpul dengan orang yang di level ini aja. Itu bagi saya nggak ada kamus seperti itu, Pak. Ya kira-kira ini, Pak, yang selalu beliau ajarkan. Jadi even Pak Eka itu sebagai konglomerat, bahkan anak-anak beliau sampai sekarang gini, Pak.
kalau saya pernah satu kali saya call beliau, anaknya ya, tapi beliau belum bisa angkat. Dia pasti akan telepon kembali. Itu pasti. Ya, jadi kalau dia nggak bisa telepon, dia akan SMS. Dulu masih ada SMS. Yes, belum ada Sekarang WhatsApp WhatsApp ya Pak ya. atau apa dulu WhatsApp atau apa, Telegram. dia akan dia akan respon. Dia akan sampaikan. Jadi ibaratnya itulah manner yang dia turunkan ke mana? Kepada putra-putri beliau semua. Ya, jadi ya itulah yang harus dimiliki oleh pelaku-pelaku bisnis dari semua strata. Ya, jadi kan sekarang kan banyak orang yang dengan cuek atau tidak merespon atau apa. Bagi saya hal itu penting ya untuk responsif. Jadi Responsif. pribadi yang responsif, Pak. Ya, jadi kira-kira itu, Pak. Oke. Baik, terima kasih Pak Halim. Silakan next slide selanjutnya. Nah, ini adalah six value yang ada di seluruh pilar Sinarmas. Ya, jadi inilah yang menjadi tonggak dalam kita berorganisasi ya. Jadi satu, integrity. Nextnya. Baik, silakan Nah, dibantu integrity selanjutnya. Ya. Bertindak sesuai ucapan. Jadi bertindak sesuai ucapan janji sehingga dapat menumbuhkan kepercayaan pihak lain. Ini penting sekali, Pak. Jadi saya pikir bukan di dunia bisnis saja, di dunia apapun ya, integrity ini nomor satu, Pak. Ya, bagaimana kita menumbuhkan kepercayaan, ya, janji, my word is my bond, ya, ibaratnya kata-kata saya itu istilahnya bond ini ya, obligasi saya, janji saya ini harus saya penuhin gitu, ya, semua ini. Jadi integritas itu sangat penting ya Pak. Itu nomor satu, Pak. Bagaimana kita ini menumbuhkan segala macam kepercayaan, ya toh, respon apapun dari counterpart kita, Pak. Ya, itu value pertama yang harus kita kita punyai, Pak. Ya. Kedua, Pak, positive attitude, menampilkan perilaku yang mendukung terciptanya lingkungan kerja yang saling menghargai dan kondusif. Ya, ini kan besar, Pak. Positive attitude. Bagaimana kita ini di dalam satu organisasi yang besar, kita ini menimbulkan gesture atau energi atau apapun istilahnya yang positif, Pak, untuk mendukung ruang lingkup kerja kita, baik bagian kita atau pilar-pilar bisnis lainnya. Jadi ini yang selalu kita dengungkan ke seluruh strata, ya, dari divisi, kantor-kantor cabang non operasional, kantor-kantor capem atau pilar-pilar bisnis di Sinarmas Group, ya. Ini, Pak, saling menghargai, respect each other. Jadi kan kalau orang saling menghargai, saling membangun energi positif, itu pembawaannya itu bagus, Pak. Jadi nggak ada acuh, cuek, ya, kalau orang sudah cuek, sudah itu kan apatis yang ada. Jadi ya kalau orang sudah apatis, malas atau nggak ada yang bisa diharapkan dari pribadi-pribadi seperti itu. Jadi kalau kita menghadapi katakan rekan-rekan kerja yang sudah apatis apa yang kita harus lakukan ke mereka? Satu, Pak, kita nggak bisa lepaskan mereka, Pak. Kita harus rangkul mereka sebisa mungkin, Pak. Kita harapkan rekan-rekan kerja kita maju bersama kita semua, maju dengan organisasi. Jadi
tahun 2007, Pak, ya. Saya pensiun dini dari, saya sedikit cerita pengalaman di BII sama join Bank Sinarmas. 2007 saya pensiun dini. 2007 satu hari di bulan September saya 9 September saya pensiun dini BII. 10 September saya join Bank Sinarmas. Ya, kalau kita lihat Maybank waktu itu kan BII sudah settle. Bank Sinarmas ya masih kecil. Kecil. Ya. Bagaimana kita mentransformasi, kita punya knowledge, kita punya energi, ya, kita punya value, menumbuhkan Bank Sinarmas ini. Ya, jadi banyak yang kita mesti lakukan. Di benak saya, pertama kali yang saya temui semua satu kantor. Jadi saya mau membawai kalau nggak salah 12 atau 13 kantor cabang ya di wilayah Surabaya sampai Indonesia bagian timur. Ya, saya bilang ke mereka, terutama di kantor cabang Surabaya, saya kepingin kalian sukses semua. Satu kantor harus promosi semua. Harus itu. Kalian harus ya perkembangan kantor harus perkembangan bisnis atau apapun harus diisi dengan kalian semua. Kalian menjadi prioritas utama untuk promosi saat kantor ini semua tumbuh, ya. Jadi prioritas utama apa? Internal dulu yang saya jadikan prioritas, ya. Kenapa? Internal ini cikal bakalnya semua, Pak. Ya. Kalau kita mendahulukan eksternal atau apa, salah kita nanti, ya. Internal kita ini yang sudah dalam arti kata berjuang untuk organisasi harus mendapat tempat pertama. Jadi waktu itu waktu terakhir 2011 saya diminta ke Jakarta. Semua saya sudah promosikan dari 37 orang ini. Ya, paling sedikit Taylor jadi apa, nanti ini jadi apa, semua. Dan mereka semua sekarang mungkin 70-80% masih ada semua. Jadi apa? Jadi ya istilahnya kan ya taraf hidup mereka, taraf pangkat mereka, segala macam mereka sudah ikut di dalam perkembangan organisasi. Kira-kira itu, Pak. Ya, value ketiga adalah komitmen. Komitmen. Ya, melaksanakan pekerjaan dengan sepenuh hati untuk mencapai hasil yang baik. Ya, jadi apapun komitmen, Pak. Komitmen ini kan ya baik apapun ya. Kita ini mesti punya value ini, Pak. Ya, komitmen, janji kita atau apapun. Jadi gini, Pak. Bulan Maret 2021 saya itu kena COVID. Ya. Baik. Tanggal 10 Maret. Ya. Ya, saya sudah kena COVID, tapi saya nggak merasa apapun. Cuma satu simptom yang saya alami adalah nggak suka makan. Demam enggak, hilang penciuman atau perasaan juga enggak, pusing juga enggak. Tapi saya nggak suka makan. Nafsu makan ya, Pak. Nafsu makan, ya. Baik. Lantas saya coba PCR, benar hasilnya positif. Ya. Oh, oke. Saya coba analisa. Kenapa saya Nah, saya temukan satu penyebab apa. Beberapa bulan sebelum itu saya itu hektik banget dalam beraktivitas. Saya hektik sampai saya lupa berolahraga. Oke. Ya. Saya lupa berolahraga. Akhirnya apa? Saya mulai berolahraga kembali. Jadi saya itu suka skipping, Mbak. Jadi jump rope, skipping, loncat tali itu, Pak, ya. Loncat tali. Ya, di dalam kondisi saya kena COVID, saya harus komit, saya harus sehat, saya harus recovery secepat mungkin. Jadi saat saya kena COVID hari ke-7 atau hari ke-8, saya ambil tali skipping saya. Saya mulai skipping. Jadi saya setiap hari pagi sama malam. Ya. 16 hari saya sudah sembuh. Ya, tapi volume skipping saya naik drastis, Pak.
Dan saya sekarang tidak bisa lepas dari skipping. Jadi best record saya dalam berolahraga skipping 6.700 dalam waktu 1 jam 44 menit. Wow, luar biasa, 6.700 Pak. lompatan itu. Ya. Jadi kalau dihitung kalori di jam itu 2.200 kalori. Ya, itu best record. Tapi setiap harinya paling sedikit saya pagi 2.000, malam 1.500. Itu harus saya lakukan. Kalau nggak saya lakukan saya kayak kehilangan sesuatu. Saya harus komit di situ. Untuk apa? Untuk saya punya kesehatan. Kesehatan. Ya. Ya itu komitmen apapun kita harus jaga itu, Pak. Dengan itu, Pak. Kira-kira itu, Pak. Next-nya, Pak, ya. Baik, Next, silakan Pak. Untuk selanjutnya. Continuous improvement, ya, meningkatkan kemampuan atau kapasitas diri, unit kerja, organisasi secara terus-menerus. Ya, ini kan ya itu organisasi kan nggak mungkin stuck, Pak. Hari ini nggak mungkin. Kalau di organisasi kita atau atasan kita seringkali cuma ngomong gini aja, ya. Yang bisa turun itu cuma celana aja, Pak. Lainnya nggak bisa turun. Ya, ya itu bahasa guruannya kita semua, Pak. Jadi yang bisa turun cuma celana, yang lain nggak bisa turun. Target penjualan Honda atau apapun nggak mungkin akan turun, betul ya, Pak? Ya. Mungkin bisa dijawab untuk perwakilan dari Honda. Ya. Ya, selama saya berkarir di bank, nggak mungkin ada target itu turun. Nggak ada, Pak. Selama 31 tahun saya bekerja nggak pernah turun itu, Pak. Ya, jadi organisasi selalu berkembang, ya, tuntutan selalu naik, improvement, ya, itu harus kita lakukan, ya. Jadi ibaratnya kalau enggak nanti kita terlindas, ketinggalan zaman. Dan ketinggalan, ya. Pak. Betul. Ya, ketinggalan zaman nanti kita ini. Ya. Nanti Bapak kalau sudah katakan ada teman saya yang mungkin 2 tahun sudah nggak incas di bank atau apa. Begitu dia join dengan kita gitu ya. Dia bisa merasa surprise. Loh, kalian sudah sampai di sini ya. 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 Contoh aja, Pak. Contoh gini ya, saya di Jakarta. Saya kadang-kadang kan di era PPKM atau apa, kadang-kadang saya bekerja di Surabaya lewat Zoom atau apa. Ritme ini beda, Pak. Kalau ritmenya ini mundur, kita ini Pak, gampang capek, gampang ngantuk gitu. Sehingga Pak, tensi kita berpikir atau apa itu mundur, Pak. Mundur. Ya, itu yang saya alami, Pak. Semangatnya Pak Halim. Baik. Ya. Itu, Pak, kira-kira value apa lagi ya? Inovatifnya. Inovatif. Ya, inovatif ini kan satu value manusia secara universal, ya. Jadi dari dulu kan apapun manusia ini dikaruniai sifat inovatif apapun, ya. Mungkin dulu mobil atau Honda itu pakai bahan bakar apa gitu. Sekarang nanti mungkin satu kali kelak pakai bahan bakar listrik, dan itu bukan hal yang wah lagi, dan itu sudah umum nantinya. Semua ya, impossible. Baik. Ya, itu Pak. Umum nantinya ke depan. Umum ke depan. Oke. Next apa lagi, Pak? Loyal ini, Pak. Ya, ini kan ini yang saya lakukan, Pak, ya. Jadi menumbuh kembangkan semangat untuk mengerti, memahami dan melaksanakan nilai-nilai perusahaan sebagai bagian dari keluarga, ya. Jadi ya bagaimana kita ini istilahnya kalau putra-putri beliau atau senior-senior kita mengatakan gini, kantormu itu seperti toko kamu. Ya, kantormu itu seperti toko kamu.
Ya, itulah yang harus kita miliki, Pak, dalam bekerja. Jadi ibaratnya ya kita ini totalitas semua di sana. Ini yang ya kadang-kadang saya dalam hal ini ya kadang-kadang kan kita ini dalam pengajuan satu proposal atau apa menurut pemikiran kita ini visible atau apapun, tapi kan mungkin penilaian atasan kita atau apa waktu kita masih di cabang itu kan belum tentu sepaham dengan kita. Ya, betul. Ya, sehingga apa? Sehingga terjadi istilahnya nggak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Ya, tapi organisasi harus selalu maju, Pak. Ya, mungkin nggak bisa sekarang, mungkin tahun depan, nggak bisa tahun depan, mungkin 2 tahun lagi. Ya, jadi loyalitas adalah salah satu hal yang kita harus punyai, Pak. Dalam arti kata, loyal bekerja, loyal berorganisasi, memiliki nilai-nilai itu semua, Pak. Kira-kira itu, Pak. Siap. Nah, ini kalau Bapak ada kesempatan ya, Pak, saya sudah 10 kali melihat filmnya Bapak. Kalau ada kesempatan lihatlah film Invictus, Pak. Invictus. Ya, jadi diperankan oleh Morgan Freeman. Jadi di situ dikisahkan bagaimana Nelson Mandela 32 tahun di penjara dan dia menjadi presiden Afrika Selatan berkulit hitam. Bagaimana dia mempersatukan Afrika Selatan yang terpecah jadi 2. Sebagai mayoritas orang kulit hitam, minoritas orang kulit putih, ya. Bagaimana dia mempersatukan melalui olahraga rugby, di mana dari posisi pecundang tim rugby Afrika Selatan itu pecundang di tahun berapa itu 93 atau 94 pertama kali tim Afrika Selatan menjadi juara dunia. Ya, kalau ada kesempatan film ini wajib ditonton. Ya, untuk apa? Baik, terima kasih banyak rekomendasinya menumbuhkan value-value yang ada. Jadi di situ dikisahkan bagaimana Nelson Mandela memberikan motivasi kepada kapten tim nasional Afrika Selatan untuk menjadi juara dunia. Ya, dia menggiring sendiri. Ya, bagus sekali film ini. Bagus sekali. Ya, saya nonton sudah 10 kali. Jadi dia bilang jangan istilahnya judge me by kesuksesan saya, tapi berapa kali saya itu mengalami kegagalan, ya. Oke, Pak. Next slide-nya. Nah, di dalam itu kan dia bilang, I'm the master of my fate. I'm the captain of my soul. Jadi 32 tahun Nelson Mandela di penjara supaya apa? Supaya pemikirannya apapun energinya kerdil. Tapi dia enggak. Ya. Dia tetap, kalau saya lihat ya boleh dibilang dia dalam Tuhan. Ya. Jadi value itu yang menginspirasi patut kita jadikan inspirasi lah. Ya. Yaitu kata-kata beliau, I'm the master of my fate. I'm the captain of my soul. Ya. Oke. Next, Pak. Nah, ini juga. Nah, ini waktu ada filmnya Bohemian Rhapsody, saya tonton. Saya keluarkan memo untuk internalnya Bank Sinarmas. Seluruh karyawan Bank Sinarmas yang ada di seluruh yang ada film, ada Cinemax-nya. Sampai saya itu pergi ke Semarang, ke Jogja, ke Medan, kemana. Saya roadshow, saya ajak karyawan saya untuk nonton semua.
Ya, satu inspirasi semua, Pak. Jadi bagaimana Freddie Mercury ini memulai karirnya. Ya, oke, Pak. Jadi dia tidak ingin menjadi rockstar, dia ingin menjadi legenda. Legenda. Dan sampai sekarang loh, Pak. Ya, masih betul. Masih menjadi legenda meskipun beliau nggak ada. Ya, oke, Pak. Nextnya. Nah, terakhir kali waktu dia mau manggung di Wembley, ya, dia temuin papanya. Ya, inilah kata-katanya dia. Ya, tidak peduli kamu ini sekarang jadi apa dan telah berubah menjadi apa. Dia tidak pernah lupa kata-kata itu berasal dari mana? Dari papamu. Dari papanya. Ya. Ya. Kalau kita lihat 3 tokoh ini, Pak, ya. Apa yang menjadi menjadi kata kuncinya? Karakter, Pak. Bagaimana kita membuat whole karakter kita, Pak? Itu, Pak. Itulah yang saya pegang dalam perjalanan hidup saya pegang dalam perjalanan karir saya. Saya tidak pernah bermimpi seperti sekarang. Saya tidak pernah tahu saya seperti sekarang. Ya, saya mengalir aja, Pak. Saya bukan dari keluarga yang berkecukupan atau apapun, ya. Saya sekolah ya biasa-biasa aja, karir ya biasa-biasa aja, ya. Ya, tapi apa yang saya lakukan benar-benar, ya. Waktu saya di fit and proper oleh Bank Indonesia atau apapun, saya di fit and proper 2 kali, Pak. Fit and proper pertama saya gagal, ya, karena saya memang tidak tahu. Ada satu hal yang dipertanyakan saya tidak tahu, ya. 6 bulan lagi saya diminta manajemennya Bank Sinarmas untuk ke Jakarta kembali untuk dilakukan fit and proper lagi. Oke, saya ikutin. Ya, saya ikutin. Saya dipertanyakan hal yang sama. Ya, maaf Pak, Bu. Jadi sebagai saya di fit and proper oleh 3 orang, yang 2 orang itu pengujinya person yang sama, 1 orang yang berbeda. Jadi saya bilang sama 2 penguji yang sama ini, 6 bulan yang lalu Bapak Ibu pernah mempertanyakan hal ini terhadap saya. Dan saya memang tidak tahu. Bukan saya tidak bisa jawab. Saya tidak tahu kasus apa yang terjadi di Jakarta. Ya, jadi kalau Ibu mengizinkan saya untuk jadi untuk mendudukin satu posisi di direksi, itu ada namanya fit and proper. Ya, kalau Ibu mengizinkan saya duduk di sana, Ibu bisa setujuin. Tapi kalau Ibu tidak mengizinkan, saya juga nggak apa-apa. Ya, catatan saya untuk Bapak Ibu sekalian adalah saya berkarir selama 30 waktu itu ya mungkin 25 tahun yang lalu, ya. Saya tidak punya catatan negatif apa terhadap organisasi atau karir saya. Dan sampai kapanpun hal itu akan saya pegang. Saya nggak mau jadi orang tercela. Ya, jadi kalau di bank itu ada daftar orang tercela. Ya, jadi gitu Pak, kira-kira. Jadi mungkin saya bisa karakter inilah Pak yang harus kita miliki semua Pak. Kira-kira itu saya Pak. bisa bantu kasih tambahan, modal terbesar itu tuh nama baik ya Pak. Ya, betul Pak. Nama baik itu harus tetap dijaga. Kira-kira itu Bapak Ibu semuanya dari peserta ya. Ini bukan materi yang saya ajarkan atau apa. Saya hanya membagikan apa yang saya lihat, apa yang saya bisa bagikan untuk Bapak Ibu sekalian. Oke Pak, itu kira-kira Pak Sebastian. Ya, baik. Terima kasih banyak, luar biasa untuk ilmunya ini, Pak Halim. Boleh dong kasih applause dulu dong untuk Bapak kita ini. Okay. Online ini ya. Ya.
Baik, mungkin lanjut saja. Mungkin saya mau kasih kesempatan untuk kawan-kawan nih, kawan-kawan baik itu di AMA atau mungkin audiens yang lain ini dari Tunas Honda atau mungkin ada Honda Mobil tadi ya. Silakan, mungkin kita masuk di sesi tanya jawab ya, Pak Halim. Ya, silakan Pak. Ya, silakan. Boleh. Bagi kawan-kawan, sekali lagi saya infokan bagi yang ingin bertanya kepada narasumber kita, ini Bapak Halim dari Bank Sinarmas. Kalau ada yang ingin ditanyakan, silahkan boleh ditanyakan. Terima kasih. Oke. Saya mending Pak, jam-jam sekian kan mending berinteraksi Pak. Jadi enggak, ya kita paham jam-jam sekian ini jam orang kalau matanya udah berat Pak. Kalau nggak ada atensi sudah berat. apa, betul ya. Ya, gimana? Baik, ada audiens yang ingin menanyakan pertanyaan. Itu, Pak, apa tadi Tunas ya? Dari mana itu tadi Tunas? Yang Wiwit Pak. Oke, ya, silakan Mbak Wiwit ya. Ya. Silakan. Ya, selamat siang Pak. Salam kenal lagi. Ya, kalau siang. di Honda itu satu hati. Ya. Baik. Ya, Pak, saya matiin video dulu. Kayaknya sinyal saya agak jelek. Pertanyaan saya gini, Pak Halim. Terima kasih Pak atas sharingnya. Pak, kira-kira biasanya kan ya Pak ya, gaya kepemimpinan itu karena kita berbicara tentang leadership ya, itu biasanya kan berkembang dari waktu ke waktu gitu. Makanya sekarang kan istilahnya agile, lincah gitu ya Pak ya. Nah, kira-kira dari sepengalaman Bapak, kira-kira ada beda nggak sih Pak, Bapak memimpin mungkin 5-10 tahun yang lalu dengan sekarang memimpin gitu Pak, karena kalau kita biasanya kan menemukan di lapangan itu bagaimana kita dulu dididik oleh atasan kita terapkan kepada anak-anak zaman sekarang, anak-anak milenial ini nih nggak masuk gitu Pak gayanya itu ya Pak. Kalau kita kan dulu istilahnya hajar dan juga dipanis dan diberikan tantangan gitu ya Pak. Kalau sekarang dengan kata-kata yang sedikit memaksa, kemudian diberikan punishment segala macam, itu anak-anaknya malah memilih untuk resign ataupun mundur gitu ya Pak ya. Nah, kira-kira kalau dari Bapak mungkin karena Bapak udah lama banget ya, udah sampai 30 tahunan bahkan lebih mungkin di kepemimpinan gitu ya Pak. Ada nggak perbedaan yang Bapak rasa, dan kalau ada terus cara Bapak menyesuaikan diri terhadap tuntutan tim untuk dipimpin sejauh ini, kondisinya seperti ini, seperti apa ya Pak yang dilakukan? Thank you Pak. Mbak Wiwit ya. Ya, saya panggil Mbak Wiwit ya. Baik, terima kasih Mbak Wiwit. Silakan, saya langsung izin ini Bapak Halim, silakan ditanggapi. Terima kasih. Jadi gini, Bu, waktu saya join di Bank Sinarmas itu tahun 2007 ya. Itu marketingnya nggak ada sekali, Bu. Ya, jadi tim marketing itu tidak ada. Jadi saya rekrut itu dari fresh graduate. Jadi waktu 2007, kalau saya lahir 1962, 2007, saya umur 45, Bu ya. Saya umur 45, saya itu merekrut yang fresh graduate. Jadi umur 21, 22 gitu Bu ya. Jadi itu yang saya alami. Gini Bu, kita ini mesti menjadi role model Bu buat mereka. Apa role model ini? Ya kita ini guruin mereka dulu Bu. Ya, dalam arti kata saya ini harus keluar dengan mereka Bu. Ya, keluar dengan mereka, bukan saya cuma memerintah mereka Bu. Saya keluar dengan mereka. Ya, dalam arti kata keluar dengan mereka. Mereka itu kalau mau mengunjungi nasabah, mau apa itu kan mereka ini kan mungkin baru umur katakan fresh graduate itu umur berapa sih ya? Umur 18, 19, 20 ya. 21 lah ya. Ya. Nah, itu mereka ini kalau ngomong dengan orang yang sudah umur katakan 45, 50, secara strata itu nggak nyampe, Bu. Ini omongannya mereka ini kan omongan masih kayak omongan anak-anak. Ya. Sedangkan mereka yang udah umur katakan umur 45, 50 atau 60,
secara aset yang dia miliki ini sudah miliatan, Bu. Jadi ibaratnya apa? Mereka ini cuma jadi administrator dulu, Bu. Itu yang saya lakukan. Jadi saya mesti di depan terus. Ya, dan ini saya lakukan, saya ibaratnya saya di Surabaya 2007. Saya ke Jakarta itu 2011. Jadi 4 tahun relatif saya itu tidak pernah ada di kantor. 4 tahun. Ya, saya tidak pernah relatif di kantor. Saya keliling terus, Bu. Ya, keliling, interview, cari orang, cari bisnis, cari tempat. Ya, kita harus lakukan dulu. Sampai mereka ini secara knowledge, secara kepercayaan diri, secara wawasan, dia ini mumpuni dulu. Mungkin secara akademisi mereka bisa ngerti gitu loh. Ya, tapi secara kematangan kepribadian, secara knowledge itu mereka nggak miliki. Kenapa? Yang dijual oleh mereka ini kan apa? Keuangan. Keuangan ini apa? Keuangan ini investasi ini kan beda. Bukan seperti barang yang berwujud. Ya, seperti kan apa? Abstrak dong. Nah, itulah yang saya lakukan. Jadi 4 tahun ini saya keliling-keliling terus. Nah, waktu keliling-keliling ini selalu saya bikin gimmick terhadap mereka. Jadi ibaratnya ya mencari simpatik ini kan berbagai cara, Bu. Simpatik daripada pelanggan atau apa itu kan berbagai cara, Bu. Jadi kalau saya ajarkan ke mereka itu ya, dulu kalau nasabah itu ulang tahun atau apa kan biasanya orang cuma dikirimin kue tart atau bingkisan atau apa. Enggak saya. Jadi kalau yang maaf ya, kalau yang Chinese saya bikinkan namanya pelanggan ini saya bikinkan kaligrafinya, Bu. Nanti saya kasihin kata-kata bijaknya apa waktu dia ulang tahun. Kalau yang Muslim saya bikinkan kaligrafi Muslimnya. Lantas kata-kata bijaknya apa? Saya figurakan, saya kirimin ke waktu dia ulang tahun. Jadi beda sendiri kita ini. Ya, mungkin secara value money-nya sama, tapi barangnya beda. Ya, jadi ibaratnya itu yang saya lakukan, Bu. Mungkin sedikit saya tambah, Pak Halim. Bisa itu lebih menang, ya, Pak. Bisa dipahami enggak, Mbak Wiwit ya, atau Ibu Pak. Wiwit? Ya, bisa, Pak. Jadi kita ini jadi pembimbing, jadi mentor, bukan pengajar. Kalau pengajar kan satu arah. Kita ini menjadi bondingnya mereka, Bu. Mereka bagian dari saya. Jadi kalau saya pergi, mereka ngikut saya semua. Ini administratornya dulu. Mereka ini jadi seperti administrator sampai dia itu kalau melihat kita, caranya kita interview, caranya kita approach orang, caranya kita meyakinkan orang, dia tuh bisa ngelihat. Pulang dari mereka, pulang dari itu saya masukin ruangan meeting. Saya suruh dia tulis di papan tulis. Apa yang kamu lihat dalam perjalanan kamu keluar sama saya? Kenapa? Dia harus bisa mendeskripsikan ya apa yang dia lihat dari saya. Jadi kalau saya menginterview seseorang ya, saya misalnya menginterview satu orang, yang lihat ini ada 7 orang. Nah 7 orang ini kan kalau saya menginterview itu kan bukan. Ini mau ya? Oh enggak itu Bos. Apa? Itu Sela tuh. Sela udah kemari sih. Ambil aja. Ini mau nggak warna hitam? Oke. Kalau saya menginterview kan saya bukan melihat secara akademisinya, tapi yang saya lihat adalah apa? Gayanya dia ini bagaimana? Ya, gayanya apa? Pribadi orang ini bagaimana? Itu terlihat kok, Bu. Dari jalan aja saya dari jalan, dari orang berbicara, dari orang menatap itu kita ini sudah bisa melihat orang kok, Bu. 70-80% saya sudah tahu kok. Kira-kira itu, Mbak Wiwit ya. Jadi kita ini jadi bondingnya mereka sampai mereka ini dalam
certain level dia ini sudah bisa gitu. Dan kita ini mesti yakin, Bu. Ya, jadi ibaratnya kita ini kalau mau mempromosikan seseorang atau apa, sebenarnya kita ini sudah tahu. Dan kita ini semua ingin mereka berhasil. Itu istilahnya kata-kata kita ini kuat banget loh, Bu. Kata-kata sama pikiran kita ini bisa merubah segala macam, Bu. Pak Halim, jadi intinya kita harus bisa membuat ikatan manfaat dari mereka untuk kita gitu ya, istilahnya. Betul. Kalau kita kalau kita nggak guna di mata mereka, mereka nggak akan ngikutin kita gitu. Betul, ya Pak ya. Bu. Iya. Gitu ya, Pak? Jadi ibaratnya gini, saya itu dengan mereka itu ibaratnya gini, Bu ya. Setiap hari ya saya dengan mereka. Dan saya dekat sekali dengan mereka. Ya, dan kuncinya apa? Saya Ibu kalau lihat pepatahnya Richard Branson, itu benar sekali. Richard Branson itu kan satu pengusaha yang yang ngadain tur ke luar angkasa itu, Richard Branson. Buatlah mereka ini bahagia dulu. Jangan buat mereka ketakutan. Makasih Pak Halim. Ya, oke. Nanti bilangnya minum di mana loh? Ya, terima kasih. Saya share sedikit. Bukan kita ini membuat mereka ketakutan, tapi mereka ini mesti respect sama kita. Jadi ada satu karyawan saya ya, dulu kepingin nggak dipindah. Ya, nggak dipindah. Kalau di bank itu kan dimutasi-mutasi gitu. Nggak dipindah. Tapi saya yakin saya harus pindahkan dia. Ya. Nah, kata hati baik itu akan memberikan manfaat baik. Kita mesti yakin itu dulu, Bu. Ya, jadi ada satu orang namanya Albert, saya pindahkan dari Surabaya ke Tuban. Ya. Nggak ada promosi, nggak ada apa. Saya kepingin apa? Dia ini secara survival game, secara kepribadian, dia ini survive. Seorang yang survival. Saya pindahkan ke sana. Pertama kali dia pindah, istilahnya kalau orang Jawa itu ngumpat-ngumpat lah. Apa kok Pak Halim kok seenaknya sendiri milihan apa? Gini Albert, ya, saya panggil. Saya tidak ada maksud jahat terhadap kamu, saya singkirkan atau apapun. Ya, saya punya pikiran baik, hati baik untuk kamu. Ya, kamu camkan itu. Dan kamu harus pergi. Kamu sebagai orang laki-laki, kamu harus bisa bertahan dengan survival game ini. Oke. 3 tahun kemudian dia datang ke rumah saya, tidak berani ketemu saya. Dia nganterin surat undangan. Dia dapat jodohnya di kota Tuban. Ya. Jadi kan waktu itu, thank you Albert, kamu dapat anak nasabah dan jodohmu memang ada di sana. Kalau saya tidak memindahkan kamu ke sana, mungkin kamu nggak dapat jodoh, Mas Yan. Ya, iya Pak. Saya baru sadar itu. Jadi itu Pak, itu mungkin Bapak Ibu yang saya pernah alamin semua. Baik, mungkin ada lagi dari kawan-kawan audiens yang ingin bertanya dengan Bapak Halim. Irfan Pak. Baik, silakan untuk Bapak Irfan. Saya dari Tunas Honda. Saya dari Tunas Honda, ya, dari silakan, Lampung. Pak, saya tertarik dengan bahasa Pak Halim tadi terkait menciptakan tim itu bahagia gitu, Pak. Ya. Karena pada dasarnya adalah ketika kita memimpin tim demi kenyamanan itu dalam artian bukan nyaman yang negatif, melainkan meningkatkan motivasi lah ya untuk menjalankan guidance atau KPI yang diberikan ke tim. Jadi bagaimana Bapak memberikan rasa bahagia itu terhadap tim selain, dan bagaimana cara Bapak membuat tim Bapak itu percaya terhadap Bapak
bahwa apa yang Bapak berikan ke mereka itu adalah yang terbaik buat mereka, seperti itu. Karena pada dasarnya dalam sebuah organisasi itu namanya pro dan kontra itu pasti ada. Dan bagaimana Bapak meredam pro dan kontra tersebut. Dan dalam sebuah organisasi dalam mengambil kebijakan pun seperti Bapak terhadap Pak Albert tadi, itu kan dalam mengambil kebijakan padahal niat kita pun baik. Tapi belum tentu orang itu menanggapinya baik. Nah, bagaimana Bapak melancarkan stimulus itu gitu loh. Dalam artian intinya adalah bagaimana seorang Pak Halim ini menjadi pemimpin yang disayangi dan yang bisa membuat bahagia. Gini, oke Pak, ya Pak, maaf Pak Irfan ya. Iya Pak. Ya gini Pak, ya itu kita harus gini Pak ya. Saya dalam karir saya selalu berpikir dan berhati baik Pak dulu. Ya, berpikir dan berhati baik. Ini saya harus yakin dulu saya ini. Ya, gimana orang lain yakin kalau saya nggak yakin sendiri? Itu dulu Pak ya. Gini, mending saya kasih contoh-contoh Pak ya. Mending saya kasih contoh-contoh. Ada satu kolega saya punya anak dititipkan ke saya. Bukan dititipkan gimana? Bekerja di Bank Sinarmas. Oke. Saya nggak tahu kalau anaknya ini bapaknya itu teman saya. Oke. Anaknya cukup cerdas. Ya, saya pernah ikutkan training. Dia juara 1, Pak. Oke, bagus dia juara 1. Begitu dia juara 1, ya, saya kasih budget dia. Saya kasih budget makan malam dengan siapa? Dengan bapaknya ibunya. Ya, kamu ajak ya bapakmu, ibumu, keluarga intimu karena dia belum berkeluarga makan malam. Ya, dan ceritakanlah di sana. Ceritakanlah di sana ini adalah upaya perusahaan untuk menghargai saya. Ya, upaya perusahaan untuk menghargai saya. Maksudnya saya itu si karyawan itu bukan saya Halimnya, bukan. Ya, oke. Disitulah baru saya tuh tahu si bapaknya ini teman saya kerja gitu lah. Ya nggak apa-apa dong. Nah, satu kali kelak yang bersangkutan saya akan pindahkan. Nah, tapi karena berbagai hal alasan atau apa, sehingga dia nggak bersedia pindah. Ya, kalau nggak bersedia pindah, bagi saya Pak, nggak ada kompromi. Dia harus pindah atau keluar. Ya, jadi apa yang diambil? Dia keluar. Dia keluar, ya. Keluar pun apa? Dia dengan berat hati. Bukan dengan kejengkelan. Kenapa? Dia sebenarnya ingin bekerja. Tapi dia karena ada sesuatu hal yang dia tidak bisa tinggalkan. Value ini yang kita harus yakinin, Pak. Ya, jadi tadi contoh si Albert ini yang ikut, Pak. Contoh yang ini kan tidak ikut. Ya. Tidak ikut apa yang saya mau. Tapi semua muaranya dari dua pribadi ini. Dia sadar semua. Nah, inilah tugas kita, Pak, sebagai leader semua untuk menciptakan ini, Pak. Ya, seorang pemimpin itu, Pak, ya, kalau saya bisa definisikan, itu banyak berkorban, Pak. Nggak ada pimpinan yang nggak banyak berkorban. Saya alamin sendiri. Saya kadang-kadang dikomplain sama anak saya. Papa, kalau sama karyawannya semua, bisa akrab, bisa apa. Dengan anaknya sendiri belum. Bukan saya tidak akrab. Ya, karena saya menjadi tulang punggung keluarga saya. Saya harus habis-habisan di pekerjaan saya. Sehingga kadang-kadang nggak balance ini, Pak. Itu saya sadarin juga. Ya, tapi bukan saya tidak perhatian sama keluarga. Kalau tidak perhatian sama keluarga, ini Pak ya, 100% gaji saya itu dipegang istri saya. 100%. Dan itu dari awal saya bekerja seperti itu, Pak.
Jadi ibaratnya dua contoh ini Pak Irfan ya. Yang satu ikut, yang satu nggak ikut. Tapi mereka semua sadar. Value ini yang kita harus create, Pak. Baik, luar biasa Bapak. Value-nya, ini harus di-create value-nya Pak. Harus berkorban. Ya. Luar biasa nih. Ibaratnya gini Pak, ya. Gini Pak, ya. Ini Pak ya. Saya kasih contoh Pak. Saya ini kan dulu di Bank Sinar Mas itu kayak seperti Kanwil Pak. Seperti Kanwil. Jadi orang-orang saya ini ya mau AO saya, mau apa itu kan masih junior sendiri, junior sekali. Dan dia kalau pergi sama saya, dia kalau jual satu produk atau apa itu kan istilahnya dapat komisi lah. Ya, saya tidak pernah mengutip 1 rupiah pun. 1 rupiah pun saya tidak pernah mengutip. Semua untuk mereka semua. Semua untuk mereka. Nah, waktu untuk mereka, kamu sisihkan 5 atau 10% dari misalnya dia dapat 1 juta atau 2 juta. Saya minta dibukakan satu rekening untuk rekening bersama. Ya, untuk rekening bersama, Pak. Jadi mereka ini kumpulin duit itu, Pak, rekening bersama. Satu kali kelak ada drivernya sakit sampai meninggal dunia, Pak. Diambillah duit dari rekening bersama itu. Disumbangkanlah oleh anak-anak ini ke keluarganya sana, Pak. Meng-create value itu kan apa ya? Ini uang-uang kalian sendiri loh. Uang-uang kalian yang kalian kumpulkan saat ada yang bersusah, ada yang berduka, kalian sampaikan itu. Sampai uang ini terkumpul banyak, Pak. Sampai kalau plus minus itu ada 100 atau 120-an juta. Ya, dari uang-uang ini semua. Pernah satu kali kelak mereka bangun itu, satu irigasi, bukanlah untuk narik air ke di daerah Ponorogo sana yang masih minim aliran air ditarik ke sana dan dikerjakan oleh mereka sendiri. Dari uang-uang ini sendiri, Pak. Bukan uang perusahaan. Itu kira-kira Pak Irfan. Oke, terima kasih Pak Halim. Sangat apa ya, memberikan masukan yang positif ke saya pribadi. Dan mudah-mudahan saya juga bisa menjadi pemimpin yang baik seperti Pak Halim. Ya. Nah, tinggal nanti kan tiap strata ini kan ada anunya Pak, ada gamenya sendiri-sendiri Pak. Tanya Pak, izin bertanya Pak. Ya, silakan Pak. Ya, baik, silakan selanjutnya yang ingin bertanya. Terima kasih, selamat siang Pak Halim dan Pak Sebastian. Perkenalkan saya Sueng dari Tunasonda Lampung Timur. Ya Pak. Saya tertarik dengan bondingnya yang sebagai contoh tadi Pak siapa Pak? Pak Albert. Pak Albert. Nah, ya. Pak Albert. Oke. Saya tertarik dengan emotional bonding yang Bapak tanamkan. Selama ini yang saya jalankan Pak ya, pada saat saya masuk ke dunia bisnis ini dan memimpin di satu perusahaan Tunasonda, pada saat saya masuk itu yang saya lakukan adalah berkeliling Pak. Ya. Berkeliling ke masing-masing keluarga. Nah, yang ingin saya tanyakan adalah intensitasnya itu apakah perlu diulang kembali Pak untuk pengingkatan emotional bonding atau cukup sekali itu aja Pak? Karena itu menurut saya dengan kedekatan kita dengan tim itu berdampak secara psikologis ke saya pribadi, sehingga pada saat ada karyawan yang istilahnya itu underperform, kita negurnya itu kadang ada rasa empati dan simpatinya, sehingga wong Jawa ini ora tegel gitu loh Pak. Ya betul. Nah, jadi saya mohon prinsip-prinsip dasar yang harus ditanamkan dalam jiwa seorang leader agar ya kita bisa bekerja profesional lah gitu Pak. Ya, betul. Tapi kenyataannya saya sendiri itu tidak tegaan orangnya Pak. Enggak, walaupun gini, itu dalam proses pelanggarannya tidak maksudnya tidak fatal lah ya, cuman ya kesehari-harian yang
kadang melanggar sedikit gitu Pak. Mohon untuk ya bisa bijak gitu loh Pak. Ya. Terima kasih. Nah gini Pak Sueng ya. Saya senang dengan kata-kata Bapak tidak tega. Ya, itu karunia loh Pak. Ya, itu jangan dihilangkan kata hati Bapak itu. Ya, itu satu nilai positif Pak. Kalau menurut saya pun pribadi orang kayak gitu. Ya, jadi ibaratnya gini Pak. Nggak ada salahnya dengan orang tidak tegaan Pak. Ya, itu justru itu jalur rezeki Pak kalau menurut saya. Ya. Cuma kita ini harus tahu batas-batasnya di mana Pak. Dan orang itu harus sadar Pak. Ya, jadi saya pernah memberikan surat teguran kepada seorang kepala cabang Pak. Loh, ini surat tegurannya dia sendiri yang nulis Pak. Cuma saya yang tanda tangan. Ya, jadi dia sendiri yang nulis, saya yang tanda tangan. Itu ibaratnya apa? Semua ini dia harus sadar Pak. Ya, kalau Bapak ngomong seberapa intensitas atau apa, itu nggak ada batasan Pak buat saya Pak. Ya, saya gini Pak ya. Katakan gini, ini saya diajarin oleh senior saya juga Pak ya. Jadi ibaratnya kalau kita ini nanti misalnya mau bonding dengan mereka, mau katakan ngopi bareng atau makan malam bareng dengan karyawan kita itu, libatkan keluarga-keluarganya mereka Pak. Ya, ibaratnya kalau sampai keluarga-keluarga mereka ini sampai kita involve, kita ajak ya Pak, itu value-nya nggak ada nilainya. Mungkin kalau dia mau berkhianat atau nyolong atau apapun dengan perusahaan, dia mikir Pak. Mikir keluarga Pak ya? Iya, kenapa? Di situ level keluarga dibawa loh Pak. Ya, nah menciptakan itu ya memang ada budget Pak. Ya kan, mungkin perusahaan juga harus tahu hal itu gitu. Itu yang saya tanamkan di ya ibaratnya kalau saya ini kan ibaratnya ya sekarang ini kan kalau saya pergi itu kan saya panggil semua. Saya panggil itu karyawan-karyawan itu malam itu kamu ajak pacarmu atau siapapun. Kamu ajak. Ya. Oh Pak, saya ada janjian. Sama siapa kamu janjian? Nah, dari matanya saya sudah bisa lihat. Oh, kamu ada janjian sama pacarmu. Ajakan pacarmu. Kenalin saya. Gitu. Nah, nanti kalau kenalan, oke, pacarmu atau apa? Ya, oke. Dia mau, ibaratnya hatinya kita panggil ini Pak. Bukan cuma formalitas di tatanan kedinasan. Kalau tatanan kedinasan ya nggak ada urusannya udah Pak. Kalau saya di sana Pak Sueng. Ya, terima kasih Pak. Ya. Jadi masukannya ini lagi ya. Melibatkan keluarga. Betul. Keluarga yang paling pokok Pak ya. Jadi ya, kita akan bertindak yang negatif itu berpikir kembali ke basic ke family. Ya. Suruh kasih kalau sampai kan kalau misalnya kalau di bank sampai ada fraud atau segala macam itu kan biaya juga buat bank. Betul. Kenapa biaya ini tidak saya pakai untuk entertain hal-hal kayak gini? Masih Pak Sueng. Ya, baik. Terima kasih banyak Bapak Halim. Ya. Mungkin ini ada salah satu dari audiens kita. Ini mungkin kali ini saya ingin bertanya ini Pak, mewakili Bapak Syahril Daud. Jadi gini Pak, izin tanya tentang loyalitas. Ya. Pak Halim memiliki tingkat loyalitas yang sangat dahsyat dengan membangun dengan kekeluargaan tadi Pak. Ya. Nah, bagaimana relationship dan partnership terhadap semua keluarga owner bisnis? Mungkin demikian Pak. Oke. Jadi gini Pak ya, saya join di Sinarmas ini kan tahun 90 Pak ya. Tahun 90
Saya di kantor cabang Bali, Pak ya. Ya memang waktu itu banyak owner-owner atau apa mereka membangun bisnis di China waktu itu ya. Mau bikin pabrik kertas, pabrik minyak goreng atau bikin properti di sana. Baik. Ya, dan mereka waktu membangun itu semua kan tentunya banyak kontepat di China, mau menteri, mau apa, mau gubernur, pejabat-pejabat mereka itu dibawa ke Bali semua, Pak. Dan kebetulan saya banyak dinas di sana, jadi saya banyak berinteraksi. Ya, jadi saya banyak berinteraksi dan ibaratnya ya kalau dibilang banyak kesempatan ya memang banyak, Pak. Ya, tapi di sisi lain itu ajang latihan saya, Pak. Ajang latihan saya bagaimana menghandle protokol-protokol ini, Pak. Mau protokol pejabat mereka atau protokol keluarga ini. Ya. Dan ya itulah yang saya bawa sampai sekarang, Pak. Ya kalau memang dinilai banyak interaksinya, ya betul. Tapi kan interaksi ini nggak sampai di situ, Pak. Ya, interaksi ini kan disertai semua komitmen, Pak. Ya, kalau cuma interaksi aja, gini, bagaimana istilahnya kan kalau orang sales itu gini, Pak. Pengertian saya gini, Pak. Kalau sampai pribadi kita ini tidak menjadi value bermakna di tempat kita mesti mengevaluasi, Pak. Ya. Jadi ibaratnya kalau kita tidak menjadi center value daripada tempat yang ada di luar, baik itu family atau apapun, kita mesti mengevaluasi keberadaan kita. Itu yang saya harus dan maaf, Pak, sampai sekarang, Pak, mau siapapun, mau family, mau siapapun, ada kesulitan, ada apapun, mau dari urusan yang vital sampai yang nggak penting-penting, itu masih banyak cari saya. Itu adalah satu parameter sampai di mana saya ini ada bukan value ya, ada kepentingannya buat mereka. Kira-kira itu, Pak Sebastian. Tangkap ya, Pak. Ya, baik. Terima kasih banyak, Bapak Halim. Mungkin untuk Bapak Syahril Daud tadi sudah dijawab ya secara ringkas dan jelas tadi dari Bapak Halim. Kita masih ada waktu kurang lebih sekitar 39 menit ya. Mungkin baik kawan-kawan audiens yang sudah gabung di From Zero to Hero pada kesempatan ini di AMA, ada yang ingin ditanyakan? Baik, kami tunggu. Mungkin yang lain, adakah yang ingin ditanyakan dengan Bapak Halim? Oke. Mungkin ini terkhusus untuk saya, Pak ya. Saya ingin menanyakan sesuatu ke Pak Halim. Ya. Mungkin sama ini rasanya dengan kawan-kawan yang artinya itu di penjualan. Ya. Nah, izin bertanya, Pak. Bagaimana cara seorang leader dapat memotivasi bawahan agar bawahan betul-betul merasa termotivasi, Pak? Khususnya untuk motivasi rekan-rekan di divisi sales ini, Pak. Karena mengingat kita baru artinya itu sekarang masih pasca transisi ya, Pak ya. Kita dari artinya itu kena pandemi, sekarang udah agak longgar ini, Pak. Mudah-mudahan sudah new normal ini, Pak. Karena nggak bisa serentak ini kita ngelihat secara mapping daerahnya. Ada yang masih PPKM level sekian. Nah, mungkin demikian, Pak. Mohon, Pak, artinya petunjuknya mohon sharing ilmunya ke kami, Pak. Iya, Pak. Terima kasih. Sebastian ya. Jadi sebenarnya kalau
kunci apapun itu tidak ada Pak buat saya Pak ya. Jadi ibaratnya saya baru mempelajari satu kata-kata bijak Pak ya. Manjada wajada. Ya, ada yang Muslim enggak ya? Rena Juwita. Manjada wajada. Tahu artinya? Maka jadilah. Jadilah. Hah? Maka yang terjadilah. Maka terjadilah. Siapa yang bersungguh-sungguh? Nah, siapa itu tadi? Siapa yang bersungguh-sungguh pasti bisa jadi, Pak. Ya, ibaratnya gini, Pak. Saya percaya itu. Value itu ada, Pak. Apa? Ya. Baik, manjada wajada. Ya. Baik. Jadi saya value energi itu saya yakinin, Pak. Ya, jadi saya share sedikit Pak ya. Tahun 2018 saya itu dapat izin dari BPKH Pak. Ya, kita ini satu organisasi. Saya itu transparan Pak. Transparan segala macam Pak ya. 2018 April saya dapat izin dari Badan Pengelolaan Keuangan Haji. Saya kan mengurus di syariah Pak ya. 2018 banyaklah kita ini yang dapat izin-izin itu Pak ya. Total bank yang melaksanakan fungsi pengelolaan penerimaan porsi haji. Kalau orang mau haji itu dia harus setor dulu Pak untuk eligible daftar gitu Pak ya. Ya saya bentuk tim apapun upaya saya lakukan. Kantor-kantor cabang saya itu saya dorong semua. Saya roadshow. Apa mereka mau bikin event, mereka mau bikin insentif apapun, apa gitu, semua saya gerakan, Pak. Ya, Pak mau beli Honda, mau beli sepeda motor, Pak. Untuk saya apakan gini untuk katakan kendaraan di kantor Kementerian Agama atau apa nanti. Nah, ini baik nih. Bagus nih untuk didengar nih kawan-kawan nih, khususnya di dunia otomotif nih. Nah, itu kan ilustrasi dari Bapak Halim. Itu kan semua kalkulasi bisnis, Pak. Kalkulasi bisnis ya. Jadi saya lakukan itu semua, Pak. Ya, saya rekrut orang, saya apa semua saya lakukan. Tentunya dengan kalkulasi semua, Pak ya. Kalkulasi dan evaluasi, Pak. Ya. Saya sampai saat ini saya boleh istilahnya berbangga hati, Pak. Dari 31 kantor bank penerima itu, saya di ranking 6, Pak. Baik, luar biasa, ya, Pak. Di ranking 6 dan tahun 2019 saya dianugerahi Bank Sinarmas pengelolaan penerimaan setor haji dengan posisi outstanding. Di mana seluruh bank-bank itu minus, mereka punya volume penerimaan minus, hanya kita yang tumbuh. Dan ini sampai detik ini saya masih ingin tumbuh. Dan hal itu pun sesuai dengan yang ada di angka saya, tumbuh. Dan saya masih dalam posisi 6 besar. Ya, jadi kalau dibilang apa ya kunci sukses, saya nggak bisa. Kalau Bapak Ibu semua lihat filmnya, film kartunnya apa sih itu? Film kartunnya, kunci suksesnya nggak ada. Ya, istilahnya. Ya kunci suksesnya itu kesungguh-sungguhan, Pak. Ya. Baik, kunci suksesnya sungguh-sungguh. Iya, sungguh-sungguh. Ya. Saya kalau ditanya sampai sekarang definisinya apa? Nggak tahu saya itu. Ya tiap hari saya tanyain aja mereka. Sampai di mana? Tiap hari dia report langsung ke saya. Saya bikin grup aja saya ini kenapa ini? Udah dia jengah sendiri sama saya. Tapi dia dengan jengah, nanti saya
contoh misalnya di Jember ada kepala cabang, Fajar, ini saya nanya ya, Fajar, kenapa ini kok turun? Iya Pak, kayak gini. Masa kayak gitu Fajar? Ayo besok coba cari. Ya ya Pak, ya Pak. Dia, tapi dari kita sendiri kita mesti support Pak, apapun. Ya. Kalau ditanya apa kuncinya, enggak ada Pak Sebastian. Baik Pak. Ya. Oke, sudah beberapa pertanyaan tadi yang sudah dilontarkan, ditanyakan ke Bapak Halim. Baik, kita membuka kesempatan lagi untuk kawan-kawan audiens yang ingin bertanya kepada Bapak Halim. Silahkan yang ingin bertanya. Saya Pak, boleh Pak? Ya. Baik, silakan. Silakan perkenalkan diri. Ya, perkenalkan Pak, nama saya Yanwardi, saya dari Transponda. Baik, salam Pak. Kenal Pak Yanwardi. Ya, salam kenal juga Pak. Luar biasa sekali Pak pengalamannya selama kurang lebih 30 tahun Pak ya. Ya Pak. Di Sinarmas. Nah, yang saya tanyakan, pastikan dari 30 tahun itu kan ada beberapa kali perubahan ya. Perubahan zaman lah, terutama kan zaman dulu dengan sekarang itu sangat jauh berbeda. Nah, pertanyaan saya, bagaimana Bapak bisa beradaptasi mengikuti perubahan zaman tersebut sehingga bisa sampai dengan titik sekarang, gitu Pak? Nah, terima kasih. Oke, Pak Yanwardi, ya, oke. Ini berat ini. Pak. Ya, saya mengalir aja Pak. Ya, mengalir aja Pak ya. Aja, Pak. Ya, tapi saya dalam berkarya, saya dalam apa, saya tidak pernah istilahnya berpikir tentang saya itu atau keluarga saya itu volumenya nggak banyak Pak. Ya, nggak banyak. Mungkin 75-80% saya berpikir tentang pekerjaan. Atau bahkan mungkin di atas 80%. Jadi saya itu kalau cuti Pak ya, soal cuti Pak ya. Saya termasuk orang yang jarang cuti Pak. Ya. Saya lebih dari 5 hari cuti, saya sudah nggak tahan Pak. Ya, jadi kalau saya lebih dari 5 hari cuti di rumah, saya sudah nggak tahan. Ya, jadi ya tiap zaman, tiap apapun, gini Pak ya, saya punya prinsip Pak. Ya, saya kalau dengan atasan yang tidak rasional, ya tidak apa, banyak istilahnya ribut sama saya. Saya bukan orang yes man. Tapi saya tahu kewajiban saya. Ya, itu Pak. Istilahnya bukan saya seorang ABG asal Bapak ABS ya, asal Bapak senang atau apa. No way buat saya. Ya, tapi saya tahu kewajiban saya. Apa yang saya harus delivery, harus saya delivery. Berarti tetap pada prinsip awalnya Pak. Ya Pak. Siapa? Dapat poinnya Pak. Ya, jadi value itu jangan hilang Pak. Ya, jadi value itu yang saya pegang Pak sampai sekarang Pak. Orang itu pada ujungnya Pak, ya nilai bertanggung jawab itu harus paling tinggi Pak. Bertanggung jawab Pak. Ya, dalam apapun Pak. Baik, terima kasih Pak. Ya, masih Pak Yanwar. Ya, terima kasih Pak Yanwar. Baik, kita masih ada waktu ini ya Pak ya. Boleh untuk kawan-kawan bagi yang ingin menanyakan lagi ke Bapak Halim, silahkan. Mungkin pertanyaan apa? Silahkan.
Baik, kami infokan sekali lagi, jika ada kawan-kawan audiens yang ingin menanyakan, terserah ya, artinya boleh ya Pak ya, di luar atau harus di dalam segi kepemimpinan atau gimana, terserah. Ya Pak. Ya, oke. Mungkin saya lagi nih Pak yang ingin bertanya Pak. Ya, mohon izin ini Bapak Direktur. Pak, karakter kepemimpinan yang baik itu seperti apa sih Pak yang disenangi sama mungkin bawahan ya? Ini kayaknya lebih intim ini Pak. Mohon izin Pak. Oh, gini Pak ya. Saya itu Pak Sebastian, Bapak lihat dah. Lihat filmnya Invictus itu Pak. Invictus. Ya, nanti akan terjawab di situ Pak. Berarti saya harus tonton dulu itu Pak. Saya direkomend Bapak ya. Mungkin di forum ini siapapun ya, cari itu film Invictus itu Pak. Ya, mungkin mesti dilihat itu Pak. Siap. Jadi, itu anu Pak. Itu value tinggi sekali Pak, value-nya Pak. Baik, kayaknya film Invictus itu sangat ini benar Pak ya, ada nilai-nilai tinggi di situ ya Pak ya. Value tinggi terkait Pak, leadership ya Pak ya. Leadership, di situ ya. Berbesar hati, ya toh, berkorban, berbesar hati. Itu di sana Pak. Itu leader Pak. Nggak bisa leader itu main perintah, main apa. Ya, nggak bisa Pak. Ya, respect, hormat. Ya, itu di sana semua Pak. Value itu. Ya, kalau saya boleh dibilang Pak ya, dalam perjalanan ini, rajin, tekun sama hemat itu wajib Pak. Pinter itu nomor 4 Pak. Oh, baik Pak. Rajin, tekun, hemat. Ya. Jadi catatan saya ini Pak. Pinter itu nomor 4 Pak. Siap, baik. Terima kasih Bapak Halim. Ya. Ya, sekali lagi kami infokan untuk kawan-kawan semua, audiens pada kesempatan kali ini di From Zero to Hero bersama Bapak Halim. Yang ada yang ingin ditanyakan dengan Bapak, mumpung Bapaknya masih bisa ini untuk sharing-sharing nih dengan kita nih. Mungkin dari kawan-kawan. Baik, ada yang terhubung dengan kita tadi? Ya, mau nanyanya bingung Pak Sebastian. Udah masuk semua ini. Sudah masuk semua. Pak Halim, saya itu pernah kerja sebagai distributor Bimoli itu 8 tahun Pak. Tapi baru tahu tadi itu di awal singkatan dari Bimoli Pak. Waktu saya nggak ngerti soal singkatannya. 8 tahun saya di Bimoli Pak. Oke Pak. Ya Pak. Siap. Baik, terima kasih Bapak. Mungkin ada lagi yang ingin ditanyakan ke Bapak terkait leadership, atau mungkin ada kiat-kiat Pak, atau artinya ada sesuatu yang bisa disampaikan untuk kami, artinya itu di sini yang hubungannya notabene kebanyakan leader, dan di sini juga banyak corporate ya Pak, mungkin bisa kasih masukan untuk kami, artinya mumpung bisa sharing langsung ini dengan Bapak. Kayaknya ini untuk audiens kita pada kesempatan kali ini kebanyakan ini millennials nih, ya. Ya Pak. Jadi apapun ya Pak ya, karakter itu perlu Pak. Jadi kalau kita lihat karakter itu Pak ya, penting Pak ya. Kita ini berpikir positif, berhati positif, berhati baik itu perlu Pak ya. Ya, berempati itu perlu Pak. Ya, ya. Jadi bagaimana kita hidup ini bisa sharing, Pak, ke siapapun, ya. Ya, jadi ibaratnya gini, Pak. Tadi kan Pak siapa
Rifki ya, Rifki yang apa ketua AMA Jakarta ya Pak ya. Rifki ya. Jadi betul ya Pak Sebastian ya? Ya, betul. Silakan ya. Mungkin untuk Bapak Rifki. Ya. Jadi saya itu gini Pak. Sekarang kan saya itu kalau malam Pak ya, malam pulang kantor itu kan ada aja Pak yang saya kerjain Pak. Ya toh. Saya kadang-kadang ketemu pemulung-pemulung ini Pak di jalan di Muara Karang sana. Ya. Kamu cari apa kamu? Oh, cari botol plastik. Nah, di kantor ini kan banyak botol plastik. Ya, saya minta aja semua botol plastik yang ada di kantor saya ini, Pak, atau di gedung ini, ya, tak suruh supir saya aja ngambilin semua. Malam janjian sama saya, si pemulung itu. Tiap malam tak taruh di sini. Kamu ambil ya. 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 Jadi ibaratnya apa aja yang kamu bisa lakukan untuk orang lain, lakukan aja. Ya, jadi satu manusia nggak boleh pelit, Pak. Ya. Ya, rezeki itu ada aja, Pak. Dan itu kita mesti yakinin semua, Pak. Ini kalau mau dinalar, Pak, saya nggak ketemu nalarnya, Pak. Nah, nggak ketemu nalarnya, Pak. Itu Pak Sebastian, ya. Jadi nggak ada kiat khusus atau apapun, ya Pak. Ya. Halo Pak, selamat siang Pak. Siang Pak. Ya, baik. Ya, Pak. Ada yang terhubung dengan kita ini, Bapak Halim. Silakan untuk memperkenalkan diri. Ya, terima kasih. Saya Suhandi Pak dari Honda Lampung Raya di Lampung. Baik, silakan Pak Suhandi. Ya, sebelumnya terima kasih ya Pak Halim dan rekan-rekan ya, terutama Pak Halim sendiri yang sudah menyempatkan waktu untuk sharing. Ya, dan saya rasa waktunya sangat berharga sekali Pak, bisa kita curi nih. Ya Pak. Jadi bisa sharing. Dan yang saya mau tanyakan gini Pak, waktu Pak Halim sebelum menjadi direksi itu, waktu di kondisi masih mungkin sebagai manajer ataupun karyawan ya sebelum direksi, apakah Bapak memang ada rencana ke pikiran untuk ke direksi ya, ke bagian direksi ya Pak? Itu udah di-set dalam pikiran Bapak sendiri atau memang keajaiban aja yang gara-gara dari prestasi Bapak yang mengakibatkan Bapak bisa jadi orang yang apa ya, menurut saya udah top levelnya di Sinarmas gitu Pak? No, nggak ada Pak. Terima kasih Pak. Langsung saya jawab, nggak ada Pak. Baik, pertanyaan menarik ini. Nggak ada Pak. Halim. Silakan Pak. Nggak ada Pak. Tidak ada ya Pak? Nggak ada Pak. Jadi murni memang Bapak lebih ke career path aja Pak ya, bekerja dengan sungguh-sungguh yang tadi. Ya itu aja Pak. Ya nggak ada Pak. Oh, kalau katakan gini Pak. Teman saya itu semua teman lama, Pak. Jadi berteman itu teman lama sampai sekarang pun berteman, Pak. Dan kebanyakan ya gini, Pak. Yang menolong kita ini semua adalah teman, Pak. Bukan keluarga, bukan siapa loh, Pak. Ya, jadi ibaratnya itu Pak. Nanti gini Pak. Tadi pagi saya itu bisa bicara 1,5 jam dengan Top Gun. Ya, Top Gun itu ya dewa-dewanya inilah Pak ya. Dewa-dewanya Sinarmas ini. Nanti malam saya ngomong sama pemulung saya bisa Pak. Jadi dimensi itu harus selebar itu Pak. Jadi kalau ngomong sama yang Top Gun itu ya kita ini bisa ngomong sampai 31 menit. Dan saya bukan tipe orang ngomong itu saya nggak punya energi. Saya harus sampaikan energi saya.
Saya harus sampaikan pemikiran saya. Beliau juga sampaikan 31 menit itu enggak. Dengan telepon ini kan lama juga gitu. Nah, biasa dan kita saya nggak ada interest apa-apa. Beliau ini ngerti loh Pak, kemurnian orang itu Pak. Baik Pak, terima kasih. Kemudian yang kedua Pak, saya mau tanya untuk waktu tidur Bapak itu berapa jam ya Pak? Start tidur jam berapa, bangun jam berapa Pak? Kayak semalam Pak ya. Semalam itu saya masuk apartemen kira-kira 10:30. 10:30, saya masih harus skipping 1000 kali itu kira-kira 10 menit. 1000 atau 1500 ya. 14 menit atau 15 menit. Saya kalau, maaf Pak, pola hidup saya clean Pak. Ya, dalam arti makan itu bersih Pak. Jadi malam pagi buah Pak. Buah sayur apa, siang aja yang makan bebas itu. Lainnya itu saya nggak ada. Jadi saya harus jaga kesehatan saya, Pak. Baik, Pak. Terima kasih. Oke. Thank you, Pak. Baik, terima kasih untuk Pak Suhandi ya. Ini dari Honda Mobil ini. Kelihatan kayaknya nggak bisa bohong nih. Di belakangnya ada mobil itu. Ya. Oke, baik. Kita masih ada sekitar 5 menit lagi. Ini masih bisa untuk berbincang ini dengan Bapak Halim selaku Direktur dari Bank Sinarmas. Atau jika ada yang sungkan ingin bertanya dengan Bapak, artinya boleh lewat message kita atau lewat chat ini kalau ada yang ingin ditanyakan dengan kita. Ini untuk audiens kita pada kesempatan kali ini terdapat 94. Silahkan sekali lagi saya persilahkan bagi kawan-kawan audiens yang mau sharing atau ingin bertanya dengan Bapak Halim, silahkan. Baik, di sini sudah ada pertanyaan yang masuk lewat moderator, yaitu dengan Laurentius. Ini mohon maaf ini dari Tunas Honda. Baik, izin saya sampaikan Bapak Halim, pengalaman melewati badai Pak, lebih berat Krismon pada saat tahun 98 atau era COVID Pak. Mohon penjelasan. Silakan Bapak. Kalau saya punya pikiran Pak ya, 98 itu kan tingkat suku bunga sampai 60% Pak ya. Kalau era COVID ini sekarang ya beda era dan beda tipe Pak ya. Yang saya alami di era sekarang ini struktur perbankan ini sudah tertata Pak. Ya, kan kita juga ada program stimulus dari pemerintah terhadap pembiayaan yang terkena dampak COVID, mau dari strata corporate sampai segala macam itu sudah ada paketnya Pak. Jadi mau di restructure model apa itu secara perbankan itu lebih siap Pak. Nah, tapi kalau tahun 98 itu kan kurs itu 2.500 menjadi 15.000. Suku bunga dari dari 20-an% menjadi 67%. Itu lebih menyakitkan juga Pak. Tapi beda era Pak. Beda era gitu loh. Jadi secara hebat dampaknya yang kita alami di tahun ini sebenarnya ya kita ya mungkin tidak terlalu dampak gitu Pak ya. Nah, gini Pak, tahun 98 kita ini kan posisi masih di kantor cabang, belum di kantor pusat ya. Kita nggak tahu gitu loh Pak. Waktu di kantor pusat ini jadinya apa gitu Pak.
Ya, mungkin beda eranya beda, case-nya beda, Pak. Ya, kalau dibilang dampaknya lebih signifikan mana, 98 itu lebih Pak, lebih menurut saya lebih belum pernah kita antisipasi gitu. Tapi kalau sekarang kita sudah bisa antisipasi gitu. Kalau dunia perbankan, Pak ya. Restruktur karena COVID itu memang ada, dikeluarkan oleh regulator kita gitu, Pak. Baik, terima kasih banyak ini untuk Bapak Halim. Mungkin itu ya untuk pernyataan atau pertanyaan dari Bapak Laurentius dari Tunas Honda. Baik, mungkin ini pertanyaan terakhir. Ini akan saya tanyakan dengan Bapak Halim. Ini mohon maaf, ini mengingat waktu. Bapak termasuk pribadi yang disiplin luar biasa. Bagaimana cara Bapak untuk memulai dan menjaga konsistensi tersebut? Mohon pencerahannya, Pak. Ya, Pak. Gini, Pak. Gampang aja, Pak. Harus dilakukan, Pak. Harus dilakukan. Harus dilakukan. Sungguh-sungguh. Wajada tadi. Iya, harus dilakukan. Jadi ibaratnya ya kuncinya cuma satu, dilakukan aja. Karena kan kita ini juga manusia ya Pak ya, ada malas atau apa ya, kita harus dipinggirin itu Pak, harus dilakukan. Karena apa? Saya mau kepingin saya sehat, saya kepingin apa, itu harus dilakukan gitu. Baik, siap. Terima kasih Bapak Halim. Mungkin mohon maaf Bapak Halim, terdapat satu pertanyaan lagi ini Pak, Pak. Masuk di message kita. Boleh Pak bertanya lagi Pak? Ya silakan Pak. Baik, ini saya infokan. Terima kasih untuk yang sudah bertanya. Pak Halim pasti sedang memimpin karyawan dari generasi baby boomer sampai generasi milenial. Nah, treatment untuk memimpin semua generasi tersebut berbeda-beda atau tetap disamakan, Pak? Baik, silakan Pak. Waktu dan tempat kami persilakan. Saya itu banyak ngobrol dengan mereka aja, Pak. Banyak ngobrol dengan mereka dan sesimpel itu saya ngobrol dengan mereka. Ya, sesimpel itu. Makanya kalau ada film bagus, saya keluarin surat memorandum untuk saya suruh mereka tonton itu. Ya, dulu ada film namanya Radcliffe. Ya, Radcliffe, saya suruh minta mereka nonton semua. Ya, ada Bohemian Rhapsody, saya suruh mereka tonton. Ya. Inspirasi apa yang kalian dapat gitu? Invictus. Sebenarnya Invictus itu nggak pernah ditayangkan di gedung bioskop itu, Pak. Itu saya kebetulan lihat di Cinemax atau mana itu ya. Jadi itu inspiratif sekali. Saya suka nonton, Pak. Saya ada satu film lagi, film Mandarin namanya Floating City. Jadi ibaratnya bagaimana seorang anak haram yang dengan label anak haram. Yang dibilang anak haram itu ya anak seorang pembantu perempuan diperkosa pelaut Inggris. Ya, lahirlah anak haram ini yang diperankan oleh anak Aaron Kwok ini. Menjadi salah satu konglomerat yang besar di Hong Kong. Ya. Nah, kalau di Indonesia sudah dikuyo-kuyo jadi di sekolahan dibilang anak haram atau dan ya anak ini dijual Pak oleh ibu biologisnya, ini dijual ke ibu pengasuh, cuma dikasih satu anting-anting sebagai tanda apa cintanya ibu biologis itu. Habis itu dia tidak pernah ketemu lagi. Nah, ibu pengasuh ini taat dalam Tuhan.
mengajarkan value-value apa? Jadilah anak ini. Ya, semua itu apa, Pak? Semua itu kalau maaf Pak ya, maaf saya kan takut akan Tuhan itu segala-galanya. Baik, luar biasa quote-nya, Pak. Oke, mungkin baik. Terima kasih untuk Bapak Halim. Pada kesempatan kali ini sudah hadir di tengah-tengah kita pada acara ini ya, webinar ya, Agile Leadership from Zero to Hero dari AMA. Baik, terima kasih untuk kawan-kawan semua, audiens, Bapak Halim, terutama suatu kehormatan ini. Sudah berapa jam ini kita tadi berkomunikasi, sharing session dengan Bapak. Saya selaku moderator, Sebastian dari Lampung, mengucapkan terima kasih banyak.